Baik jemaat Tuhan, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih kami bersyukur pada pagi hari ini. Ada waktu bagi kami untuk berkumpul bersama, dan saat ini Tuhan, kami rindu dan kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba yang akan menyampaikan firman-Mu pada saat ini, dan memberkati jemaat Tuhan yang duduk mendengar. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menjadi bagian di dalam kehidupan kami, dalam kami mengiringi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berbicara kepada kami siap untuk mendengarkan. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Selamat pagi jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengucap syukur kepada Tuhan karena ada kesempatan untuk saya menyampaikan firman Tuhan bagi kita di jemaat ini. Namun sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Wiwin Esther Lina. Saya berasal dari Kalimantan Utara. Saya bersyukur karena sekolah mempercayakan saya untuk ber-PKL di jemaat ini. Dan ini bukan kebetulan, saya percaya semuanya berada di dalam rencana Tuhan. Demikian sedikit perkenalan dari saya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar bersama-sama dari kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam kitab Injil Yohanes pasal 17 ayat 6 hingga ayatnya yang ke-19. Sekali lagi, Injil Yohanes pasal 17 ayat 6 hingga ayatnya yang ke-19. Saya akan membacakan ayat ini untuk kita, dan jemaat Tuhan silakan mengikuti pembacaan ini. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa. Supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang, aku datang kepadamu, dan aku mengatakan semuanya ini, sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka,
supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dari pembacaan firman Tuhan, saya rindu kita belajar bersama-sama dalam satu tema, Yesus dan kita. Sekali lagi kita akan belajar bersama dalam satu tema, Yesus dan kita. Kitab Injil Yohanes pada pasal 17 ini berisi tulisan tentang doa. Doa Tuhan, doa Yesus. Ada doa yang telah Yesus ajarkan sebelumnya kepada murid-muridnya. Itu terdapat pada Injil Matius pasal 6 ayat 9 hingga ayatnya yang ke-13, yakni tentang doa Bapa kami. Inilah salah satu doa yang Yesus ajarkan pada murid-muridnya pada waktu itu. Namun jemaat Tuhan, doa yang satu ini adalah doa yang khusus yang Yesus sampaikan. Sebuah doa khusus yang hanya pantas disampaikan oleh Yesus sendiri, yang adalah penantara antara kita dengan Bapa. Ada seorang anak perempuan, ia harus meninggalkan keluarganya jemaat Tuhan. Dia meninggalkan keluarganya karena dia harus melanjutkan pendidikannya di suatu sekolah teologi yang cukup terkenal di Indonesia. Kurang lebih 4 tahun anak ini tidak pernah pulang dan bertemu keluarga juga orang tuanya. Selama dia menempuh pendidikan, banyak masalah, banyak tantangan yang dia hadapi. Tapi selama itu juga, orang tuanya selalu setia mendoakan dia, memberi motivasi, memberi dukungan dan dorongan kepada anak ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hal itu sangat menolong anak ini selama dia menempuh pendidikannya dan jauh dari keluarganya. Karena dia bisa tahu dan dia bisa merasakan bahwa dalam menghadapi pergumulan hidupnya, menghadapi tantangan-tantangan di dalam kehidupannya, ada doa yang diberikan, ada doa yang selalu dinaikkan dari orang-orang yang mengasihi dia, dari orang-orang yang mencintai dia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setiap kita dapat menjalani kehidupan kita dengan lebih baik lagi, sesuai dengan firman Tuhan. Bagaimana kita dapat menjalani kehidupan kita dengan lebih baik lagi sesuai dengan firman Tuhan? Yaitu dengan mempercayai beberapa kebenaran. Kebenaran yang pertama ialah kita percaya Yesus memberikan kemurahan khusus kepada murid-muridnya. Itu bisa kita lihat pada ayatnya yang ke-6 hingga ayat yang ke-8. Di situ Yesus berdoa dengan kasih dan penuh kepedulian terhadap murid-muridnya. Dia berdoa khusus bagi mereka. Dia berdoa bagi murid-muridnya, yang telah Allah berikan kepada Yesus sendiri, yang telah Allah pilih untuk menjadi bagian menerima keselamatan yang akan Yesus kerjakan di kayu salib. Doa Yesus diberikan kepada semua orang jemaat Tuhan, tidak hanya kepada muridnya, tetapi semua orang, termasuk kita saat ini. Sama seperti para murid-muridnya, saya yakin dan percaya doa itu juga diberikan kepada kita. Kita yang telah percaya kepada Tuhan dan menerima Tuhan sebagai juru selamat kita. Kita bisa melihat itu pada ayat yang ke-6 bagian B. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Menuruti firman Allah. Itulah salah satu tanda bukti bahwa kita adalah murid-murid Yesus. Lalu kita membaca ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-10.
Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Yesus peduli terhadap semua orang. Tetapi hanya Allah yang menentukan siapa yang akan diselamatkan. Karenanya, pada ayat yang ke-9 ini, Yesus berkata, aku berdoa untuk mereka. Yesus berdoa khusus bagi muridnya. Sebab dia tahu, untuk kelompok tertentu inilah, untuk orang-orang tertentu inilah, dia akan mengorbankan dirinya di kayu salib untuk diselamatkan. Dan jika kita perhatikan pada ayat yang ke-9 bagian B, bukan untuk dunia aku berdoa. Ada sejumlah besar orang yang tidak Yesus doakan jemaat Tuhan pada saat itu. Dunia dimaksudkan di sini adalah kebalikan dari orang-orang yang terpilih yang diberikan pada Yesus dari dalam dunia. Dunia ibaratkan sejumput bulir jagung yang di tanah. Allah begitu mengasihinya, dan Kristus mengasihinya. Kristus mendoakannya, dan Kristus mati baginya. Karena dia tahu bahwa masih ada berkat di sana. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang diberikan kepadanya. Dan Yesus mengenal baik orang-orang yang akan mendapat bagian keselamatan yang telah Allah pilih sebelumnya. Dan dunia itu adalah tumpukan sekam yang ditolak dan ditiupkan angin jemaat Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai orang pilihan Allah, mendapat bagian dari keselamatan melalui pengorbanan Yesus. Mari kita belajar bersama-sama dari para murid Yesus, di mana di sana Yesus memberikan tugas bagi mereka. Yesus berdoa bagi mereka agar mereka pergi memberitakan Injil. Dan nantinya mereka akan merintis gereja-gereja Yesus di dunia. Itu bisa kita lihat pada ayatnya yang ke-10. Dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Apa yang menjadi milik Yesus adalah milik Bapa juga. Murid-murid telah menjadi milik Yesus. Sama seperti kita adalah milik Yesus, dan sudah pasti kita juga adalah milik Allah. Jabatan rasul dan pelayan adalah pemberian Allah kepada Yesus. Dan itu suatu berkat yang Yesus berikan juga kepada muridnya dan juga kepada kita pada saat ini jemaat Tuhan. Lalu kita melihat pada ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-12. Di dalam kemurahan khusus, Yesus memelihara mereka. Yesus memelihara murid-muridnya. Yesus berkata, dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku. Dan di ayat 12 Yesus berkata, selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu nama yang telah Engkau berikan kepadaku. Seperti para murid di zaman itu, jemaat Tuhan, sekarang kita masih ada di dunia ini. Tetapi satu hal yang harus kita ingat, kita telah menjadi satu di dalam Yesus. Kita telah menjadi anggota keluarga Allah. Kita telah dipilih dan ditentukan untuk mendapat bagian keselamatan yang Allah kerjakan melalui Yesus Kristus.
Selama Yesus bersama mereka, Yesus menjaga mereka. Yesus menyertai kehidupan mereka. Seperti kata sebuah lagu, mengatakan, kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Yesus sahabat. Bahkan kita bisa katakan dia lebih dari sahabat, karena dia begitu dekat dengan kita. Lalu jemaat Tuhan, kebenaran yang kedua yang harus kita percayai di dalam kehidupan kita, selama kita menjalani kehidupan kita, kebenaran yang kedua yaitu kita percaya bahwa Yesus menguduskan dan memberi jaminan di dalam kehidupan kita. Itu pada ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-15. Tetapi sekarang aku datang kepadamu dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Sebagai umat Allah, kita harus siap, kita harus bertahan menghadapi setiap tantangan di dalam kehidupan kita. Yesus telah melewati masa suram di dalam kehidupannya. Dia ditolak, dia dihina, bahkan dia telah mati, bangkit, dan naik ke surga. Begitu juga kita sebagai murid Yesus. Suatu saat kita akan menghadapi pencobaan dan tantangan di dalam kehidupan kita, jemaat Tuhan. Karenanya, Yesus berdoa bagi mereka pada ayat yang ke-15, aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Yesus berdoa bagi muridnya agar mereka dilindungi daripada yang jahat. Mereka tetap hidup di dalam kekudusan oleh kebenaran firman Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita adalah murid Yesus. Mengapa saya katakan demikian? Karena saya percaya setiap kita yang ada di tempat ini saat ini, kita telah menerima Yesus. Kita telah percaya kepada Yesus bahwa hanya Dia satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Allah tidak akan membiarkan kita sendiri, jemaat Tuhan. Dia tidak akan membiarkan kita menjalani kehidupan kita sendiri. Setelah kenaikan Yesus ke surga, Dia mengutus penghibur bagi kita, yaitu Roh Kudus. Allah juga memperlengkapi kita dengan firman-Nya. Dia menguatkan kita dan menolong kita supaya kita mampu menjalani kehidupan kita. Itu bisa kita lihat pada ayat yang ke-19, Yesus, di situ doa Yesus berkata, dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan di dalam kebenaran. Selama Yesus ada di dunia, kita tahu Yesus tidak pernah berbuat dosa, kita tahu Yesus selalu menjaga kekudusan hidupnya. Karena Dia tahu, Dialah yang akan diberitakan jemaat Tuhan. Yesus menjamin kemenangan kehidupan kita. Mari jemaat Tuhan, teruslah maju, teruslah melangkah. Arahkan pandangan kita hanya kepada Yesus. Karena hidup ini bukan tentang diri kita sendiri, tetapi tentang Yesus dan kita. Tentang Yesus, saya, dan jemaat Tuhan sekalian. Mengakhiri khotbah saya pada pagi hari ini, sebagai kesimpulan kita boleh belajar bersama-sama. Kita boleh menjalani kehidupan kita dengan lebih baik lagi sesuai dengan firman Tuhan. Karena kita percaya bahwa ada kemurahan khusus bagi kita. Kita telah dikuduskan dan kita telah
menerima jaminan daripada Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur kepada Engkau. Hamba-Mu telah selesai berbicara Tuhan. Dan terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Kami percaya setiap firman yang kami dengarkan tidak ada yang sia-sia. Firman itu akan diam di dalam hati dan pikiran kami. Firman itu akan bertumbuh dalam kehidupan kami. Dan firman itu akan menyertai kehidupan kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam kami mengiringi Tuhan di dalam kehidupan kami di dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur dan menutup untuk pemberitaan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ada lagi. Tiga tuh. Terima kasih untuk pemberitaan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya Evangelis Wiwin. Siapa saja yang bisa memberikan apresiasi, silakan. Nanti Bapak mute semua dulu supaya suaranya tidak terganggu. Lalu setelah itu nanti tunggu. Renaldi, kok Bapak nggak bisa mute dari sini? Bagaimana Bapak? Kok saya nggak bisa mute, unmute? Oke, sudah, ya udah. Oke, baik. Siapa saja silakan yang mau berikan apresiasi. Kalau ada dalam ruangan silakan. Silakan. Bisa nggak di sini? Langsung di depan. Bisa di depan, di belakang Wiwin. Ini Pak. Ya, oke. Oke. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih untuk Saudari Wiwin yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada sore hari ini, sangat memberkati. Semangat Wiwin, dan untuk evaluasi ke depannya, masukan untuk Wiwin. Tadi cara pegang mic-nya itu seperti WL. Maaf. Ini tadi. Karena yang teori yang kita dapat dan juga sudah kita praktekkan selama ini yang Bapak sudah ajarkan kepada kita, jadi kita harus bedakan kalau kita WL dan kita sedang berkhotbah. Dan tadi di awal-awalnya, tapi ini hanya di awal-awalnya tadi, sempat Wiwin seperti ini, jadi mulutnya itu tidak terlalu kelihatan, tapi pas sudah masuk di poin-poinnya sudah agak diturunkan, dan itu yang lebih baik lagi. Itu saja masukan dari saya untuk Wiwin. Terima kasih, semangat Wiwin. Baik, ya. Ada Susanti dengan Yemima. Silakan, kalian berdua. Silakan Susanti, Yemima. Halo Wincu. Boleh Pak? Wiwin, terima kasih untuk khotbahnya. Khotbahnya sangat luar biasa. Terima kasih, khotbahnya sangat memberkati. Kami 25 di sini.
Untuk khotbahnya itu menurut kami khotbah Wiwin itu sudah cukup jelas. Maksudnya menyampaikannya itu sangat jelas. Bisa kami dengar dengan baik dan bisa ya dimengerti begitu. Cuman sedikit evaluasi apa ya? Mungkin penekanan kali di kasih intonasi naik ke tingginya suara gitu. Iya sudah bagus, Wiwin sudah bagus sekali. Tanpa harus apa tadi itu sudah setidaknya bisa ditangkap lah khotbahnya. Apa makna khotbahnya seperti itu. Oke. 5 ada. Oke, Oke, terima Wiwin kasih. itu aja. Terima kasih. Santi, terima. Wiwin, kita ada tamu namanya Daud. Kenal nggak dengan dia? Ya, dia juga katanya mau kasih masukan, apresiasi. Silakan, Daud. Ya, shalom, selamat siang. Ya, untuk Selum, ya terima kasih untuk khotbahnya, menjadi berkat bagi saya. Terima kasih juga untuk ya Bapak dan teman-teman yang lain sudah mengizinkan untuk bisa menonton, walaupun tidak secara langsung, tapi ya saya melihat Wiwin baik dan semuanya intonasinya juga baik dan cara penyampaiannya menurut saya sudah baik dan penampilannya hari ini juga luar biasa cantik dan ya you are so good today. Dan mungkin sedikit dari saya, mungkin tadi seperti Santi ada beberapa yang tentang poin-poinnya mungkin kurang penekanan dan juga tadi agak sedikit terganggu dengan mungkin apa ya poninya Selum jadi mungkin menutup mata dan sedikit ini mungkin kalau dijemat nanti mungkin itu agak mengganggu apa yang nanti jemaat lihat. Tapi overall semuanya baik. Terima kasih Selum, Tuhan berkati. Terima kasih, Selum. Ada kalimat lain selain Salom. Ya Bapak. Ada kalimat lain selain hanya kata Salom. Belum, Bapak. Oh, oke, baik. Ya, catatan untuk Bapak tadi untuk pegang mic ya, jangan sampai tutup wajah, apalagi mulut karena kita punya vokal itu mulut kita harus dilihat sama orang. Jadi mikrofon paling tidak itu ada di bawah mulut. Ya, kalau begini itu untuk penyanyi. Lalu kesimpulan cukup jelas karena kamu mengulangi lagi poin-poinnya. Dan sekali lagi untuk saudara-saudara yang ke depan, waktu menyebutkan poin khotbah, ingatkan kembali mengapa poin khotbah itu ada. Jadi kalau Bapak perhatikan kan Wiwin punya pertanyaan peralihan itu bagaimana, tunggu dulu. Bagaimana kita dapat hidup lebih baik lagi menurut firman Tuhan. Nah, itu disebutkan lagi. Jadi kebenaran yang kedua, mengapa saya dan saudara harus lebih baik lagi untuk dalam hidup ini sesuai dengan firman Tuhan, yaitu yang kedua, Yesus menguduskan dan memberi jaminan bagi murid-muridnya. Jadi selalu ingatkan kenapa poin-poin itu disampaikan. Dan itu akan membantu. Dan waktu kesimpulan terakhir itu diungkapkan lagi. Seperti Kak Yosua bilang, di dalam doa pun kita bisa menyebutkan kita punya poin khotbah. Karena itu tujuan kita untuk jemaat mengambil keputusan atau jemaat mendapatkan jalan keluar. Oke, ada lagi di dalam ruangan? Silakan kalau masih ada. Kalau tidak nanti Kak Yosua mungkin ada evaluasi
Atau ada masukan? Dalam ruangan ada? Oke. Kak Yosua silakan. Kalau dari saya, Wiwin, sudah bagus semua. Wiwin juga cukup menguasai semua khotbah, poin-poin yang disampaikan. Namun ada catatan untuk Wiwin ke depan. Ada 2 hal yang saya mau sampaikan. Yang pertama berkaitan dengan titi nada. Kalau saya dengar dari awal sampai akhir, Wiwin punya nada itu datar. Kan kita sudah sama-sama belajar di homiletika 1 dan 2, ada seperti penekanan tinggi, rendahnya. Mungkin nanti Wiwin bisa belajar lagi ke depannya. Saya juga lagi sementara belajar tentang ini, titi nada, bagaimana untuk keras, di bagian mana yang kita seperti bisik-bisik saja supaya lebih kena ke jemaat. Dan yang kedua yaitu penggunaan ilustrasi ataupun cerita. Saya kayaknya tidak dengar ada Wiwin pakai ilustrasi. Sebenarnya salah satu yang menolong kita supaya jemaat tertarik untuk melihat dan juga mendengarkan yaitu dengan penggunaan ilustrasi supaya bisa membantu lebih mengerti lagi. Mungkin itu saja, Wiwin, dari saya. Baik, terima kasih. Silakan, Wiwin. Baik, terima kasih Bapak untuk apresiasi dan masukan-masukan, tanggapan yang diberikan dari Bapak juga kepada teman-teman semua. Ya, saya bersyukur sama Tuhan karena Tuhan tolong saya menyampaikan firman-Nya. Ya, saya mau bilang, Bapak, saya bisa praktek khotbah hari ini semua karena Tuhan yang tolong saya. Itu saja Pak, terima kasih, Tuhan memberkati. Baik, terima kasih. Ya, Tuhan memberkati semua. Tadi waktu Bapak telepon Wiwin berdoa sama dia udah bilang dia kayaknya tidak akan sanggup. Waktu dia jelaskan sama Bapak juga rasa dia lagi baca. Saya bilang jangan baca, coba jelaskan biasa gitu. Tadi dia ada punya kepercayaan untuk hanya lihat sebentar catatannya lalu bisa menjelaskan. Ya, itu baik sekali. Kita berharap bisa berkembang terus. Jam terbang pelayanan khotbah itu perlu juga dikembangkan. Baik, terima kasih. Kita mungkin istirahat 5 menit dulu ya. Bapak juga mau ke kamar kecil sebentar. Baru kita mulai dengan pengkhotbah yang ketiga, hambanya Evangelis Yeni Febri.